Selanjutnya, kita akan menentukan titik sampel dan ruang sampel dari kejadian majemuk percobaan lainnya. Yang pertama ini ada pelemparan 3 koin, yaitu ada koin 1, koin 2, dan koin 3. Telah kita ketahui juga bahwa pada pelemparan koin akan ada kejadian munculnya sisi angka dan sisi gambar. Nah, begitu juga untuk pelemparan 3 koin ini, setiap koin akan ada kejadian muncul sisi angka atau sisi gambar. Kita mulai pada koin yang pertama, itu akan muncul sisi angka dan sisi gambar. Nah, untuk pelemparan untuk koin yang kedua, tentunya ketika muncul sisi angka, maka pada koin yang kedua juga akan muncul sisi angka atau sisi gambar. Nah, begitu juga untuk munculnya sisi gambar pada koin yang kedua, juga ada kejadian akan muncul sisi angka pada koin yang kedua atau juga muncul sisi gambar. Nah, selanjutnya untuk koin yang ketiga, begitu juga jika pada koin kedua muncul sisi angka, maka akan ada kejadian munculnya sisi angka atau sisi gambar pada koin yang ketiga. Nah, selanjutnya juga untuk sisi gambar juga begitu, akan ada kejadian munculnya sisi angka atau sisi gambar. Nah, begitu juga untuk kejadian munculnya sisi gambar pada koin yang pertama dan kejadian munculnya sisi angka pada koin yang kedua, juga pada koin yang ketiga akan ada kejadian munculnya sisi angka atau sisi gambar. Begitu juga untuk kejadian munculnya sisi gambar pada koin yang kedua ini juga akan ada kejadian munculnya sisi angka atau sisi gambar. Nah, kita telah ketahui kejadian yang akan muncul pada ketiga koin ini. Selanjutnya kita dapat menentukan titik sampel dari kejadian yang muncul. Nah, untuk yang pertama itu pastinya akan ada kejadian angka, dan angka. Kejadian angka untuk koin yang pertama, angka untuk koin kedua, dan munculnya sisi angka juga untuk koin yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk kejadian titik sampel yang kedua itu ada kejadian angka pada koin pertama, kejadian munculnya angka pada koin kedua, dan kejadian munculnya gambar pada koin yang ketiga. Untuk selanjutnya juga ada angka gambar angka, angka gambar-gambar, dan gambar angka-angka. Nah, kalian bisa coba untuk meneruskan menentukan titik sampelnya setelah dari contoh yang telah dijelaskan untuk lebih memahami bagaimana menentukan titik sampelnya. Caranya sama, yaitu gambar angka gambar, selanjutnya gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Nah, ini adalah menentukan titik sampel dengan cara diagram pohon. Selanjutnya ada dengan cara menggunakan tabel. Caranya sama aja, dimana pada koin 1 dan koin kedua itu kita ketahui jika ada titik sampel kejadian munculnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Selanjutnya untuk koin yang ketiga itu pastinya akan ada muncul sisi angka dan gambar. Nah, seperti di kali silang, angka-angka-angka, selanjutnya angka-angka gambar, angka gambar angka, dan angka gambar-gambar. Kemudian selanjutnya gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar-gambar. Nah, kita telah dapat titik sampel dari kejadian ini. Nah, terserah mau menggunakan cara diagram pohon atau tabel, mana yang lebih mudah dipahami. Kita dapat tentukan ruang sampelnya. Perlu diingat lagi bahwa ruang sampel adalah himpunan yang memuat kejadian yang mungkin dalam suatu percobaan. Jadi, himpunan dari setiap kejadian yang ada disebut ruang sampelnya. Nah, dari pelemparan 3 koin ini, maka kita dapat ruang sampelnya adalah
angka, angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Kita data semua titik sampel ini ke ruang sampelnya. Kemudian cara menentukan banyak titik sampelnya yaitu 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dari mana dapatnya ini? Kita lihat pada koin yang pertama ada 2 kejadian. Pada koin yang kedua juga muncul ada 2 kejadian, dan begitu juga pada koin yang ketiga ada 2 kejadian yang muncul. Sehingga dapat ditentukan dari 2 dikali 2 kali 2 ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini adalah cara mudahnya untuk menentukan banyak titik sampelnya. Juga pastinya sama jika kita menghitung dari sini, dari ruang sampelnya, anggota ruang sampelnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, pada percobaan pelemparan 2 dadu dengan tabel, di sini ada dadu berwarna merah dan warna hitam. Nah, pada tabel telah ada dadu pertama dan dadu kedua. Nah, untuk dadu pertama dan dadu kedua ini sama-sama memiliki kejadian muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 karena memang sama-sama mempunyai 6 sisinya. Kita akan menentukan titik sampel, kita akan tuliskan pada kotak-kotak ini. Nah, caranya pada tabel ini sama seperti yang sebelumnya, pada pelemparan 3 uang logam dengan menggunakan tabel, kita seperti mengalih silang dari baris ke setiap kolom yang ada di atas. Nah, kita tentukan untuk yang pertama, jika pada dadu pertama, pada mata dadu 1 di dadu pertama muncul, maka pada dadu kedua akan ada kemungkinan muncul mata dadu 1, sehingga titik sampelnya adalah 1,1. Kemudian juga kemungkinan akan muncul mata dadu 2 di dadu kedua sehingga 1,2, dan mata dadu 1 di mata dadu 1 untuk dadu pertama juga akan ada kemungkinan muncul mata dadu 3 di dadu kedua. Begitupun untuk selanjutnya, caranya sama. Kalian boleh mengisi tabel-tabel ini sebelum melanjutkan video ini agar lebih memahami bagaimana cara menentukan titik sampelnya. Nah, kita lanjut sama caranya. Maka jika muncul mata dadu 1 pada dadu pertama, kemungkinan juga akan ada muncul mata dadu 4 pada dadu yang kedua sehingga didapat 1,4. Begitu juga mata dadu yang kelima pada dadu kedua dan mata dadu 6 untuk mata dadu 1 pada dadu pertama. Nah, begitu juga untuk mata dadu 2 di dadu pertama, jika muncul, maka pada dadu kedua akan ada kemungkinan muncul mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga didapat 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, dan 2,6. Nah, caranya sama untuk sampai mata dadu yang ke-6. Kita isi kolom-kolomnya. Untuk mata dadu 6 juga begitu. Jika pada dadu pertama muncul mata dadu 6, maka pada dadu yang kedua akan ada kemungkinan muncul mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6 juga. Nah, kita telah mengisi tabel-tabel ini sehingga kita dapat titik sampel dari 2 dadu ini. Nah, kemudian kita tulis ruang sampelnya dengan mendata semua titik sampelnya dari 1,1 sampai ke yang 6,6. Nah, kemudian banyak titik sampelnya, caranya sama seperti yang dijelaskan. Nah, banyak kemungkinan akan muncul pada dadu pertama dikalikan dengan banyak kemungkinan yang akan muncul pada dadu kedua. Nah, pada dadu pertama kejadian yang mungkin terjadi yaitu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 6 dikali pada dadu yang kedua juga ada 6 kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Kali 6 sama dengan 36. Ini adalah cara mudah menentukan banyak titik sampelnya, dan pastinya banyak titik sampel ini
juga sama dengan anggota dari semua ruang sampel ini. Selanjutnya kita akan menentukan titik sampel dan ruang sampel dari pelemparan koin dan dadu. Nah, kita akan menentukan kejadian yang mungkin terjadi pada koin dan dadu untuk sebelum menentukan titik sampelnya. Nah, kita telah ketahui bahwa pada koin akan ada kejadian kemungkinan muncul sisi angka dan sisi gambar. Nah, begitu juga untuk dadu. Jika pada pelemparan pada koin muncul sisi angka, maka pada dadu akan ada kemungkinan muncul mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Nah, begitu juga untuk munculnya sisi gambar pada koin, maka pada dadu akan ada kemungkinan munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita telah menentukan kejadian yang mungkin pada koin dan dadu. Selanjutnya kita akan menentukan titik sampelnya. Nah, caranya sama seperti percobaan-percobaan sebelumnya, yaitu angka pada koin maka akan ada juga mata dadu 1 pada dadu. Jadi A, 1. Maksudnya adalah muncul sisi angka pada koin dan mata dadu 1 pada dadu. Gitu juga untuk seterusnya A,2, A,3, A,4, A,5, A,6. Nah, begitu juga untuk sisi gambar. Nah, juga ada gambar 1, gambar 2. Maksudnya pada koin muncul sisi gambar dan pada dadu muncul mata dadu 2. G,3, G,4, G,5, dan G,6. Begitu juga cara menentukan titik sampel dan ruang sampel ini juga bisa menggunakan tabel. Nah, koin kemungkinan kejadian angka dan gambar, dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kejadiannya. Nah, sama sepertinya sebelum-sebelumnya kita kali silang A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, dan begitu juga untuk sisi gambar. Maka pada dadu muncul mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, atau 6. Nah, kemudian kita akan tentukan ruang sampelnya. Ruang sampelnya pastinya adalah semua titik sampel yang telah kita dapatkan dari A1 sampai ke G6. Nah, cara menentukan banyak titik sampelnya juga sama seperti yang tadi. Kita lihat pada koin ada 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Kemudian pada dadu ada 6 kemungkinan, maka cara menentukan titik sampelnya yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Kita hitung pada ruang sampelnya juga ada 12 titik sampel. Dan yang terakhir kita akan menentukan titik sampel dan ruang sampel pada masalah lain, yaitu pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada masalah, kita baca, sebuah warung makan menyediakan menu mie ayam, kita simbolkan dengan M, bakso B, dan PMPP. Untuk minuman tersedia air teh, kita simbolkan dengan T, jus buah J, teh botol L, dan air putih A. Jika Ferdi memesan satu jenis minuman yang tersedia di warung tersebut, ada berapa kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat ia pesan? Maka kita akan menentukan titik sampel dari pasangan makanan minuman yang mungkin Ferdi pesan. Kita akan menentukannya dengan cara menggunakan tabel. Nah, pada tabel ini, pada sisi vertikalnya yaitu kita buat jenis makanannya, ada mie ayam, bakso, dan empek-empek. Nah, untuk sisi horizontalnya itu kita buat jenis minumannya, itu ada air teh, jus buah, teh botol, dan air putih. Nah, kita akan menentukan kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat Ferdi pilih. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti kita mengalihkan silang pada tabel ini. Nah, jika Ferdi memilih mie ayam, maka kemungkinan jenis minuman yang dapat Ferdi pilih ada air teh, kita simbolkan dengan M, T, jus buah M, J, dan teh botol M, L. Nah, begitu seterusnya untuk semua pasangan makanan dan minuman. Kalian bisa mengisi tabel-tabel ini sebelum melanjutkan videonya agar lebih dapat memahami cara menentukan titik sampelnya. Baik, kita lanjut. Nah, jika Ferdi memilih jenis makanan mie ayam, maka juga jenis minuman yang mungkin dapat air putih.
Nah, begitu juga jika Ferdi memilih jenis makanan bakso, maka minuman yang mungkin dapat dipilihnya ada air teh, jus buah, teh botol, dan air putih. Begitu juga untuk jenis makanan empek-empek, jika Ferdi memilih empek-empek, maka kemungkinan jenis minuman yang dapat ia pilih yaitu air teh, jus buah, dan teh botol, dan air putih. Nah, setelah kita dapat pasangan makanan dan minumannya, maka ruang sampel dari titik sampel pasangan makanan dan minuman ini kita tulis. Nah, kita dapat tentukan juga banyak titik sampelnya. Nah, caranya sama, banyak kemungkinan yang dapat dipilih pada jenis makanan ini ada 3 dikali dengan kemungkinan jenis minumannya ada 4. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka banyak titik sampel dari masalah ini ada 12.